yang bernama Darmi. Ayahnya Darmi sudah menikah sejak Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berdekat. Namun setelah ayahnya Darmi meninggal, ibunya Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari ke ladang, kulit ibu Darmi jadi kian tua. Berat tubuhnya juga menyusut. Itu semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Tapi apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak pernah membantu ibunya. Yang dilakukannya hanyalah berdandan. Dia juga tak keluar rumah karena takut melihat gelap seperti ini. Suatu hari, ibu Darmi tetap pergi bekerja. Dia akan bekerja 5 sore karena musim panen telah tiba. Dia berkata pada Darmi, "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, ikutlah ibu ke ladang, nak. Ibu akan ikut padamu. Kalau kamu tidak mau ikut, ya sudah, kamu masak di rumah saja ya Darmi. Kalau sudah memasak, mau bapakku mengajarkannya untuk ibu." "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tunggu. Kamu kan habis keramas. Lalu, kalau aku ke ladang, nanti kulitku hitam. Kamu kan habis luluran." Ibu Darmi hanya bisa mengeleng-gelengkan kepala sendiri. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke ladang. Dia tidak memedulikan baru dari kapan. Saat lelah, dia beristirahat seperti minum air putih yang dia bawa. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sedih. Ubahlah sikap anak hamba. Lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Setelah berdoa, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ibu Darmi. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya malah marah-marah. "Ibu kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Sengaja tidak makan." "Tadi kan ibu sudah menyuruh masak, nak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu akan membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita." "Aku tidak mau, Bu. Nanti kulitku bakar. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ini ikut bakar." Akhirnya, ibu Darmi pergi sendiri tuh ke pasar. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang sudah melihat ibunya menghitung uang, segera menghampiri. "Bu, ibu, benangku habis. Tolong belikan dong, Bu. Tolong ya, Bu. Ya. "Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya, Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tapi Darmi berbisik pada ibunya, "Bu, nanti ibu jalan ke belakangku saja ya." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya
Bukan, dia membantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit deh. Ibu Darmi sedih dengannya, tapi dia tahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka bertemu teman Darmi yang lain. Hoi Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Dia ibumu. Bukan, dia membantuku. Ibu Darmi semakin sedih dengannya. Sungguh tega anaknya mengambilnya sebagai pembantu. Tapi Ibu Darmi masih bisa mengalahkan sebuah tenaga. Sampailah mereka ke pasar. Lagi-lagi mereka bertemu teman Darmi. Hai Darmi, tumben kamu ke pasar? Iya aja, aku lagi mau ke pasar mau beli bedak. Siapa yang berjalan ke belakangmu? Dia ibumu. Oh, bukan, dia membantuku. Ibu Darmi tidak kuasa menahan air matanya. Ibu Darmi tidak kuasa lagi, maka Ibu Darmi itu berdoa. Ya Tuhan, hamba sungguh tidak kuat dengan sikap anak hamba. Kumohon kiranya Tuhan menghukum dia agar dia jerah. Setelah berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Bu, kakiku kenapa? Kok tidak bisa digerakin lagi, Bu? Ibu, kenapa ibu tidak mendorong aku? Dengarkan aku, Ibu. Kaki aku kenapa? Ibu, kaki aku kenapa, Bu? Tolong aku, Bu, tolong. Darmi menjerit sedikit demi sedikit. Tubuh Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu.